Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat hari Senin. Tetap semangat kan meskipun belajar di rumah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia, materi wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal atau topik atau objek. Jadi setidaknya ada 2 orang ya pelakunya, yaitu sebagai penanya dan juga sebagai narasumber. Jadi wawancara itu kegiatan tanya jawab. Kemudian orang yang mewawancarai atau yang mengajukan pertanyaan itu dinamakan pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai yang memberikan keterangan atau informasi disebut narasumber. Apa tujuan dari wawancara? Tujuan dari wawancara itu adalah untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Sebelum melakukan wawancara, langkah-langkah yang perlu dilakukan pewawancara sebagai persiapan yaitu yang pertama, menentukan narasumber sesuai dengan tema wawancara. Jadi narasumbernya harus sesuai dengan tema yang diajukan. Ya, misalkan temanya mengetahui tentang cara menanam padi, berarti narasumbernya adalah petani. Kemudian yang kedua, menghubungi narasumber untuk memastikan kesediaan narasumber mau atau tidak untuk diwawancarai. Yang ketiga, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan pokok masalah yang akan diangkat dalam wawancara. Daftar pertanyaan ini berarti berupa kalimat tanya. Kalau kalimat tanya berarti menggunakan kata tanya. Kata tanya adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa itu menanyakan suatu benda atau barang, di mana itu menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang atau tokoh, mengapa menanyakan alasan, bagaimana menanyakan proses atau cara ataupun keadaan. Yang keempat, persiapan berikutnya adalah mempersiapkan alat tulis dan alat perekam atau recorder. Alat tulis berarti untuk mencatat hal-hal penting. Kemudian kalau alat perekam itu berarti merekam jikalau lupa itu bisa diputar ya rekamannya untuk mengingat-ingat apa saja yang dikatakan oleh narasumber. Kemudian yang kelima, membuat janji untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk wawancara. Lanjut. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara? Daftar pertanyaan tadi kan berupa kalimat tanya. Kalimat tanya itu adalah kalimat yang mengandung pertanyaan dengan maksud untuk mendapatkan tanggapan, pendapat atau jawaban dari narasumber. Daftar pertanyaan itu harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan, berarti sesuai dengan PUB. Sebaliknya, kosakata tidak baku yaitu kata yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan.
Kemudian kalimat efektif itu kalimat yang sesuai dengan kaidah ejaan, tanda baca, serta mudah dipahami oleh pembaca dan pendengar. Ejaannya berarti yang baru ya. Tanda bacanya juga harus sesuai, tepat. Kemudian ini. Apa yang harus diperlakukan ketika membuat daftar pertanyaan? Yang pertama, harus sesuai dengan topik atau tema yang dibahas. Kedua, bahasanya benar, berarti menggunakan kosakata baku tadi ya. Yang ketiga, pertanyaan harus tepat sasaran, menggunakan kalimat efektif ya. Ejaan benar, mudah dipahami, tepat sasaran. Keempat, diawali dengan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian selalu diakhiri dengan tanda baca tanya karena kan menanyakan. Jawaban yang dibutuhkan itu bukan hanya iya atau tidak, tapi harus ada penjelasannya. Penjelasan dari narasumber. Kemudian bersifat menggali banyak informasi. Kalimat tanya yang dibuat itu bersifat menggali banyak informasi, menggali banyak penjelasan sesuai dengan tema yang diajukan. Kemudian harus berkesinambungan antar pertanyaan, saling keterkaitan ya antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. Menggunakan kalimat yang mudah dipahami, tidak usah berbelit-belit, to the point saja ya, langsung. Next. Nah, sekarang apa sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara? Sikapnya yang pertama netral. Netral berarti tidak memberikan komentar setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Berarti hanya tujuannya kan menggali informasi. Berarti hanya menanyakan saja, netral. Kedua, ramah. Ramah berarti mampu menciptakan suasana yang menarik minat responden atau narasumber yang berikan tanggapan. Ramah ya, murah senyum. Kemudian yang ketiga, adil. Adil maksudnya berarti dapat menempatkan diri sebagai orang yang netral dan memperlakukan responden dengan sama. Keempat, menghindari ketegangan. Itu maksudnya pewawancara itu harus membuat responden itu merasa santai ya, tidak merasa dihakimi atau diuji. Lanjut. Kemudian sikap dan keterampilan yang harus dimiliki pewawancara ketika sebelum melakukan wawancara, ketika sedang wawancara, dan sesudah wawancara. Apa saja sikap dan keterampilan sebelum melakukan wawancara yang harus diperhatikan oleh pewawancara? Pertama, ini tadi sudah pernah disinggung tadi ya, dalam persiapan wawancara, yaitu buat janji atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Jadi tidak langsung datang ke narasumbernya, maksudnya tidak langsung saya ingin wawancara dengan Bapak, tidak seperti itu, tapi harus membuat janji terlebih dahulu. Kemudian B, tunjukkan kesan yang baik. Misalkan datang tepat waktu. Lah ketika sudah janjian, misalnya bertemunya hari Sabtu jam 9, berarti diusahakan tepat waktu. Bisa juga setengah 9 sudah datang ya. Kemudian datang dengan berpakaian yang sopan. Yang sopan berarti pakai apa ya? Hem, pakai sepatu, terus bajunya dimasukkan rapi, nggak pakai jeans bolong-bolong, kaos itu berarti kalau pakai kaos oblong, pakai celana jeans itu berarti menunjukkan
ketidaksopanan. Terus pakai sandal jepit itu juga tidak sopan. Kemudian berbicara dengan sikap sopan, ngomongnya itu harus pelan, sopan, berarti nggak bentak-bentak, tidak teriak-teriak, tidak cengengesan. Menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik tema pokok pembicaraan yang akan dibahas dengan narasumber. Berarti harus sudah siap daftar pertanyaannya. Jadi tidak AE ya. Karena sudah ada rincian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaan yang dibuat mengandung unsur kata tanya adik Simba. Tadi sudah dibahas, adik Simba yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan benda. Di mana, tempat. Kapan berarti waktu. Siapa menanyakan tokoh orang. Mengapa itu menanyakan alasan. Bagaimana itu menanyakan keadaan dan proses ataupun cara. Kemudian yang ketujuh, berlatih terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika wawancara tidak selalu membaca dan bergantung pada daftar pertanyaan. Jadi hafalan, daftar pertanyaan yang kamu buat itu dihafalkan. Lanjut. Nah, ini ketika kita sedang wawancara ya, sikap dan keterampilan yang harus kamu perhatikan. Pertama, harus memperkenalkan diri sebelum wawancara. Namanya siapa, dari mana. Kemudian yang kedua, mengemukakan maksud dan tujuan wawancara itu untuk apa. Yang ketiga, wawancara diawali dengan pertanyaan ringan dan sederhana. Ya, supaya suasananya itu santai. Misalkan menanyakan kegemaran narasumber. Yang kelima, jika suasana sudah cair, sudah santai, baru kalian mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara dengan kalimat yang jelas dan singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang keenam, hindari pertanyaan yang berbelit-belit dan bersifat pribadi serta tidak menyinggung narasumber. Ketujuh, ketika sedang wawancara jangan lupa mencatat hal-hal penting hasil wawancara. Kemudian simpulkan sendiri. Otomatis kalau mencatat berarti harus membawa buku catatan, alat tulis, dan juga alat perekam. Alat perekam itu untuk merekam supaya nanti bisa diputar ya. Yang lupa-lupa, oh iya tadi lupa, ternyata kan gunanya alat perekam seperti itu, merekam pernyataan narasumber supaya kalian tidak ketinggalan, tidak. Kemudian yang kedelapan, nah ini ketika narasumber sedang berbicara itu jangan menyela, itu tidak sopan. Lanjut, nah tadi kan sedang wawancara, berarti sekarang sikap dan keterampilan pewawancara sesudah melakukan wawancara. Yang pertama, akhiri wawancara dengan kesan baik, sopan, dan menyenangkan. Berarti nggak blunus pulang ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan sopan. Ketiga, menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Jangan sampai lupa untuk menyampaikan permohonan maaf. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk mencatat biodata narasumber, kemudian cantumkan dalam laporan hasil wawancara. Ini setelah selesai melakukan wawancara, apa yang dilakukan oleh pewawancara?
yaitu membuat laporan hasil wawancara. Bagaimana sistematika susunan laporan wawancara? Yang pertama itu kita tulis latar belakang. Latar belakang itu di dalamnya menuliskan alasan melakukan wawancara. Apa alasanmu itu melakukan wawancara? Contohnya, ini misalkan kami siswa kelas 4 mendapat tugas melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. Nih, menuliskan contohnya ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Berarti temanya apa? Berarti menuliskan topiknya, tema wawancara untuk membatasi pembicaraan agar tidak melebar. Berarti ada dasar wawancaranya ya, supaya tidak tidak nyimpang dari pembicaraan dari topik ya. Contohnya, nih topiknya apa? Tentang tumbuhan dan hewan di Kampung Indah Jaya. Berarti tempat tinggalnya pewawancara di Kampung Indah Jaya ya contohnya. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat kegiatan wawancara. Jangan sampai lupa, waktu dan tempat kegiatan wawancara harus dicantumkan. Nah, ini menuliskan waktu dan tempat wawancaranya. Kapan? Nah, dilaksanakan kapan, hari, tanggal, waktu, tempatnya ada di mana. Kemudian yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancaranya. Contohnya ini, narasumbernya siapa? Nah, ini Bapak Santoso sebagai Ketua RW 1 Kampung Indah Jaya. Kemudian pewawancaranya Kaila Ramadhani. Ini berarti orang yang menanyakan namanya Kaila Ramadhani. Hasil wawancaranya, nah ini pada hari Sabtu tanggal sekian, pukul sekian saya melakukan wawancara dengan Bapak ini berkaitan ini dan seterusnya. Kemudian yang keenam, kesimpulan. Ini yang terakhir ya, kesimpulan, menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Biasanya berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa misalkan tumbuhan dan hewan di sekitar Kampung Indah Jaya itu sebenarnya gitu ya. Kesimpulannya biasanya diawali dengan seperti itu. Ketika menyusun laporan hasil wawancara, nah ini kita harus memperhatikan huruf kapital dan penggunaan tanda baca pada laporan tersebut. Tujuannya apa? Supaya laporan hasil wawancara itu harus tersusun dengan baik dan benar. Penggunaan huruf kapital itu biasanya digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, ya, Reni Prasetyawati, berarti R di awal itu menggunakan huruf besar, sama P ya, Prasetyawati, P-nya itu P besar. Anggita Sari Dewi diawali dengan huruf besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kalau petikan langsung itu berarti pada kalimat langsung. Diapit dengan tanda petik, berarti awal kalimat hurufnya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, kakak,
Nah, ini misalkan contohnya silakan duduk, Dek. Nah, D-nya itu menggunakan huruf besar. Kemudian tanda baca titik dan koma. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Pernyataan itu berarti kalimat berita ya. Diakhiri dengan tanda titik. Misalnya mereka duduk di sana. Terus saya misalnya beli buku di toko buku Sumber Ilmu. Itu kan cuma pernyataan, kalimat pemberitaan saja, kalimat berita. Jadi diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda titik juga dipakai untuk memisahkan antara jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Misalkan pukul 01.35.20 berarti artinya itu pukul 1 lebih 30 menit lebih 20 detik. Tanda koma sekarang. Tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalkan ya, belilah meja, kursi, dan papan tulis. Misalkan ibu beli sayur seperti wortel, sawi, dan bayam. Jadi pemisahan unsur-unsur dalam suatu perincian. Tanda koma juga dipakai sebelum dan sesudah kata seru. Seperti ya, wahai. Kemudian sapaan bude atau nak. Contohnya ini ya. Wah, nah setelah wah, nah itu tanda koma, bukan main. Hore. Lalu koma, hai koma, nama saya Reni. Nah itu berarti hai, itu ada tanda koma. Siapa namamu nak? Nah, siapa namamu itu ada tanda koma. Baru sapaan nak. Lanjut. Setelah selesai membuat laporan hasil wawancara, maka kamu perlu menanyakan pendapat orang lain ya. Pendapat orang lain untuk memperbaiki laporan hasil wawancaramu supaya menjadi lebih baik dan siap untuk dipresentasikan. Apa itu pendapat? Pendapat merupakan opini atau gagasan yang dikemukakan oleh seseorang. Itu pendapat itu kan bisa saran dan kritik ya. Tujuannya itu untuk memperbaiki. Nah, ketika mengemukakan pendapat itu harus menggunakan bahasa yang benar. Jadi tidak berbelit-belit, mudah dipahami. Kemudian bagaimana cara mengemukakan pendapat itu? Yang pertama harus memahami masalah yang ada dengan saksama. Dipahami dulu, jangan langsung memberikan pendapat. Kemudian yang kedua, menyampaikan pendapat atau gagasan opini terhadap masalah yang ada. Berarti harus relevan dengan masalahnya. Sesuai dengan topik, tidak boleh menyimpang dari tema. Nah ini, menyampaikan pendapat itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Berarti harus sopan. Kemudian bisa berupa solusi atau pemecahan masalah. Solusi itu berarti saran. Kalau kritik itu saran dan kritik ya. Saran itu solusi. Kritik itu biasanya yang kayak kurang pas dari laporan itu apa gitu. Nah, setelah laporan hasil wawancara itu sudah selesai diperbaiki
dari mempertimbangkan pendapat orang lain, ya, maka laporan tersebut siap untuk dipresentasikan. Apa itu presentasi? Presentasi merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi mengenai topik pengajuan kegiatan, pendapat atau informasi kepada orang lain. Berarti tujuannya itu menyampaikan informasi, pendapat yang sudah kalian lakukan dari wawancara yang tadi ya. Presentasi itu juga bisa diartikan bahwa kegiatan penyampaian hasil wawancara, penelitian atau pengamatan secara lisan dalam suatu forum seperti diskusi. Nah, jadi setelah kamu melakukan wawancara, kemudian menyusun laporan hasil wawancara, yang terakhir adalah dipresentasikan di depan teman-teman. Lanjut. Berikut cara mempresentasikan hasil wawancara. Yang pertama, memahami hasil wawancara dengan saksama. Jadi sebelum kamu melakukan presentasi, kamu harus memahami dulu hasil wawancaramu dengan teliti, dipahami benar. Jadi ketika kamu presentasi tidak harus tidak membaca, tapi secara lisan, percaya diri, terus penggunaan kata-katanya itu jelas, mudah dipahami, tidak ae di depan banyak orang. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok hasil wawancara. Pokok-pokoknya tadi kan berarti latar belakang melakukan wawancara, topiknya itu. Nih, menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi ya. Jadi kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberikan masukan terhadap hasil wawancara. Jadi setelah melakukan presentase, biasanya memberikan memberikan waktu kepada pendengar untuk menyampaikan kritik dan saran masukan dari hasil presentasi yang telah kalian lakukan. Nah, ini pokok-pokok hasil wawancara yang perlu kalian catat dan perlu kalian pahami. Yaitu yang pertama, latar belakang melakukan wawancara. Latar belakangmu apa, alasanmu melakukan wawancara itu. Kemudian yang kedua, topik wawancara, tujuan wawancara, narasumber, waktu dan tempat kegiatan wawancara dilakukan, hasil wawancara, dan juga kesimpulan wawancara. Ini pokok-pokok hasil wawancara yang harus kalian catat, harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi, supaya ketika kamu melakukan presentasi, kamu itu sudah percaya diri, sudah benar-benar paham apa yang akan kalian sampaikan. Jadi sudah hafal, tidak naknuk ya. Oke, itu saja penjelasan Bu Reni tentang bahasa Indonesia tema 3 berkaitan dengan wawancara. Kalau belum paham, silahkan kalian ulang lagi video dari Bu Reni. Bu Reni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya jika ada gangguan. Oke.